Not heard of it. Shut the fuck up, Danny. Excuse me? Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas sebuah alur cerita film seru dan cukup beradrenalin. Bercerita tentang seorang pembunuh bayaran yang ingin membalas dendam atas kematian kekasihnya. Oke, tidak usah berlama-lama, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan sebuah mobil putih yang berhenti di tengah ladang tandus. Kemudian turunlah seorang pria bernama Alec yang diketahui merupakan seorang pembunuh bayaran profesional. Lalu Alec membuka bagasi mobil dan di sana terdapat seorang pria yang tengah Alexandra. Lantas Alec membawa pria tersebut ke tengah ladang sambil menodongnya dengan sebuah senjata. Sebelum menghabisinya, Alec bertanya siapa lagi orang yang terlibat atas tewasnya kekasih Alec yang bernama Tania. Go down like that, man. I swear. I'm sorry. Awalnya orang tersebut tidak mau memberitahu. Namun setelah anak dan istrinya diancam akan dihabisi juga, akhirnya orang itu mengatakan kalau ada satu lagi yang terlibat dan dia bernama Edson. Setelah mengetahui hal tersebut, dengan cepat Alec menghabisi orang itu. Terungkap fakta kalau Tania, pacar Alec, telah dihabisi dengan cara brutal hingga kini Alec ingin menuntut balas. Selang beberapa saat, Alec mendatangi tempat latihan tinju milik salah satu temannya. Tujuan Alec datang ke sana yaitu untuk bertanya apakah si teman tahu dengan seorang pria bernama Edson. Sebelum menjawab, si teman balik bertanya memang ada urusan apa Alec mencari Edson. Alec mengatakan kalau Edson telah menghabisi Tania pacarnya, jadi sekarang ia ingin membalas dendam. Mendengar hal tersebut, akhirnya si teman memberitahu jika Edson adalah seorang pembunuh bayaran sangat terlatih sama seperti Alec. Sebaiknya Alec harus mempersiapkan dulu segalanya sebelum bertemu dengan Edson. Mengetahui itu semua, Alec pun berterima kasih lalu bergegas pergi. Old left hook. You want to see old fart? Huh? Just to pay your pool, Alex. I count on you, okay? Selanjutnya, Alec pergi ke sebuah bar untuk sejenak merefresh pikirannya. Di sini, Alec sempat mengingat kenangan indah bersama Tania sebelum dia dihabisi. Meskipun Tania sedikit maghrib, namun nampaknya Alec sangat mencintai Tania lebih dari apapun. I'm supposed to protect you. Setelah puas mengingat kenangan bersama Tania, Alec didatangi oleh seorang pria tua bernama Lewis. Diketahui Lewis merupakan mentor Alec yang selama ini menjadikannya seorang pembunuh bayaran. Di sini Lewis ternyata ingin memberi Alec sebuah pekerjaan, namun Alec menolak karena sekarang ia sedang fokus mencari Edson yang telah menghabisi Tania sang pacar. Lewis mengatakan kalau sampai kapanpun Alec tidak akan pernah berhasil mencari Edson kecuali Alec mau menerima pekerjaan dari Lewis sekarang. And he specifically requested you. Sometimes you win and sometimes you lose. Lantas Alec balik bertanya kenapa bisa begitu. Lewis menjelaskan kalau pekerjaan Alec kali ini adalah menjadi pengawal seorang putri jenderal dari Afrika yang akan berlibur ke negara Perancis. Jenderal tersebut mempunyai musuh seorang mafia besar dari Perancis dan mafia besar itu sudah mengutus Edson untuk memburu putri si jenderal. Jadi inilah kesempatan Alec kalau ingin memburu Edson karena dengan Alec menjadi pengawal putri si jenderal, Edson akan datang sendiri dan tidak perlu dicari. Mendengar penjelasan tersebut, pada akhirnya Alec mau menerima pekerjaan dari Lewis, akan tetapi Alec berpesan setelah pekerjaannya selesai dan balas dendamnya tercapai, maka Alec akan pensiun. I have to find him. Adegan berpindah kepada Edson, si pembunuh bayaran terlatih yang sedang Alec cari.
Terlihat kala itu Edson sedang nongkrong di pinggir danau sambil menikmati sebatang surya. Tak lama Edson didatangi oleh anak buahnya yang memberikan laporan perihal misinya yang telah berhasil. Namun bukannya berterima kasih, saking kejamnya Edson malah menghabisi orang tersebut karena ia tidak mau mengeluarkan uang untuk membayarnya. No, 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 no! Keesokan harinya memperlihatkan Alec yang baru saja selesai mandi. Tapi ketika ia keluar dari kamar mandi, Alec dikejutkan dengan kehadiran seorang wanita yang merupakan teman dari pacarnya. Ternyata wanita itu ingin meminta izin untuk tinggal di apartemen Alec 3 hari saja sebab dirinya baru diusir oleh pemilik kontrakan lama. Alec yang tidak mau diganggu karena tinggal berdua dengan wanita, apalagi dia adalah teman mendiang pacarnya, akhirnya Alec memberikan sejumlah uang kepada wanita tersebut. Alec meminta si wanita supaya tinggal saja di hotel karena Alec tidak bisa menampungnya di sini. Untungnya si wanita mengerti lalu pergi dari sana sambil membawa uang pemberian dari Alec. Alright, bye Alex. Setelah itu Alec mendatangi sahabatnya yang bernama Matt, ini orangnya. Tujuan Alec mendatangi Matt yaitu untuk meminjam mobil karena mulai besok ia akan bekerja. Lantas Matt bertanya memang pekerjaan apa yang akan Alec jalankan sekarang. Alec menjawab kalau ia diberi misi oleh Lewis si mentor untuk menjadi pengawal pribadi putri dari seorang jenderal Afrika. Tidak hanya itu, Alec juga sekalian ingin memburu Edson si pembunuh bayaran yang telah menghabisi Tanya pacarnya. Mengetahui hal tersebut, sebagai sahabat, Matt hanya bisa mendukung apapun yang akan Alec lakukan. Malam harinya, adegan berpindah kepada seorang pria yang kala itu hendak memasuki mobil. Namun ketika di dalam, tiba-tiba ia ditodong oleh Edson si pembunuh bayaran. Rupanya pria tersebut adalah mantan supir dari sang putri jenderal Afrika. Edson bertanya di manakah sang putri sekarang sebab Edson ditugaskan untuk memburunya. Si supir yang ketakutan akhirnya mengatakan kalau putri jenderal Afrika akan datang ke sini besok pagi untuk menikmati liburan Natal. Setelah mendapatkan informasi tersebut tanpa belas kasihan, Edson langsung menghabisi si supir. Di hari selanjutnya, adegan kembali kepada Alec yang sedang menunggu kedatangan putri jenderal Afrika untuk ia kawal. Tak berselang lama, datanglah sang putri jenderal Afrika yang diketahui bernama Lisa, ini orangnya. Alex segera menyambut Lisa dengan baik, tapi terlihat Lisa yang sangat judes dan langsung masuk ke dalam mobil. Di tengah perjalanan, Lisa malah membuat story untuk diupload ke IG dan TikTok hingga dengan cepat Alex merebut ponsel Lisa lalu membuangnya. Sontak Lisa kaget dan bertanya kenapa Alec membuang ponselnya. Alec menjelaskan kalau ponsel itu hanya akan membuat lokasi mereka diketahui oleh orang yang berniat memburu Lisa. Pada akhirnya Lisa pun mengerti dan ia hanya bisa terdiam sambil memasang muka cemberut. Selang beberapa saat, Alec berhenti di pinggir jalan untuk membuka peta. Lisa yang melihat itu sempat bertanya kenapa Alec tidak menggunakan map saja yang lebih simpel daripada harus membuka peta seperti zaman jahiliyah. Sekali lagi Alec menjelaskan jika ini adalah cara terbaik demi menghindari terlacaknya lokasi mereka. Di waktu yang sama, Alec tiba-tiba dihubungi oleh sahabatnya yaitu Matt. Matt bertanya bagaimanakah pekerjaan Alec, apakah berjalan dengan lancar. Alec menjawab alhamdulillah karena sampai saat ini ia baik-baik saja, bahkan Lisa sang putri jenderal juga sudah bersama dirinya. Matt pun bersyukur lalu meminta Alec agar selalu waspada sebab orang yang memburu Lisa pasti bukan orang sembarangan. Ketika hari sudah akan menjelang maghrib, Alec memutuskan untuk membawa Lisa beristirahat dulu di penginapan sederhana. Saat masuk ke dalam kamar, Lisa komplain sebab kamarnya tidak semewah seperti apa yang ada di rumah Lisa. Alec mengatakan kalau di sini tidak ada hotel mewah karena lokasi mereka sedang berada di tengah pedesaan.
Saat hendak tidur, Alex sempat mengingat lagi kenangan bersama Tania pacarnya. Kala itu mereka sedang makan malam sambil merencanakan pernikahan. Terlihat Alex yang sangat mencintai Tania lebih dari apapun. We can live day by day. You should be soon at the beach. To us. Adegan berpindah ke sekarang yang mana Matt, sahabat Alex, sedang berjalan sendirian. Namun tiba-tiba dari belakang ada Edson, si pembunuh bayaran, yang langsung membuat Matt pingsan. Ketika tersadar, Matt sudah dalam kondisi diikat di sebuah kursi dan di hadapannya ada Edson. Dengan kejam, Edson langsung menyiksa Matt lalu bertanya di manakah Alex sekarang. Matt sempat bertanya balik kenapa Edson mencari Alex, memangnya ada urusan apa. Edson menjawab kalau ia mencari Alex untuk memburu Lisa, putri Jenderal Afrika. Rupanya Edson sudah diberitahu oleh bosnya jika Lisa akan dikawal oleh Alex. Oleh sebab itulah Edson menculik Matt karena ia yakin jika Matt pasti mengetahui lokasi Alex sekarang mengingat mereka berdua adalah sahabat dekat. Matt menjelaskan meskipun Edson menghabisinya, ia tidak akan pernah memberitahu keberadaan Alex. Dan satu hal yang harus Edson tahu jika Alex juga sedang memburu Edson sebab Edson telah menghabisi pacarnya Alex. Edson sendiri tidak peduli karena yang terpenting sekarang adalah memburu Lisa. Kemudian Edson mengambil ponsel Matt karena dengan ponsel tersebut ia dapat mencari informasi tentang lokasi Alex. Your friend gave it away. Advertise. Keesokan harinya memperlihatkan Alex yang melanjutkan perjalanan mengawal Lisa ke tempat tujuannya. Tapi lagi-lagi Alex mengingat kenangan bersama dengan Tania saat menjelang kematiannya. Pada saat itu terlihat semuanya baik-baik saja dan Alex bersama Tania sedang menuju ke sebuah basement. Namun ketika turun dari lift, tiba-tiba Tania ditodong oleh seseorang. Beruntung Alex dapat melawan orang tersebut dan inilah aksinya. Setelah berhasil menghabisi orang itu, Tania pun duluan masuk ke dalam mobil. Namun ketika Alex akan menyusul, tiba-tiba akibat ledakan itulah Tania harus koit dengan sangat mengenaskan. Alex pun hanya bisa menangis jadi-jadinya dan ia berjanji akan membalas dan mencari si pelaku. Setelah selesai melamun, Alex dihubungi oleh nomor telepon Matt. Akan tetapi saat diangkat rupanya itu adalah Edson. Alex sempat bertanya siapa ini dan kenapa menggunakan ponsel Matt. Edson menjawab jika dirinya adalah malaikat maut yang akan mengambil Lisa dari tangan Alex. Edson meminta Alex agar membawa Lisa kepadanya jika Matt masih ingin selamat. Seketika Alex menyadari kalau itu adalah Edson, si pembunuh bayaran yang telah menghabisi pacarnya. Alex bertanya kenapa Edson tega menghabisi Tania, sang pacar. Edson menjawab jika itu tidak bersifat pribadi melainkan hanya sebuah pekerjaan. Sebaiknya Alex tidak usah mempermasalahkan hal tersebut karena Alex juga adalah seorang pembunuh bayaran yang sudah menghabisi puluhan orang. Namun Alex tetap ngotot jika ia akan menghabisi Edson untuk membalas kematian sang pacar, sementara klien yang menyuruh Edson sudah ia habisi waktu di awal film. Akhirnya Edson mempersilahkan Alex jika memang mampu menghabisinya. Namun yang terpenting sekarang Edson ingin menawarkan pertukaran antara Matt dengan Lisa serta lokasi pertukarannya nanti. Tapi Alex tidak menjawab dan malah langsung mematikan panggilan telepon tersebut. Di waktu yang sama, Lisa sempat bertanya siapa orang yang tadi menelepon. Alex mengatakan kalau orang tersebut adalah orang yang sedang memburu Lisa. Mendengar itu semua, Lisa bertanya lagi kenapa ini bisa terjadi, bukankah mereka sudah menghindari penggunaan ponsel? Jadi dari mana Edson bisa mendapatkan nomor Alex? Alex menjawab kalau Matt, sahabatnya, sedang disandra oleh Edson. We'll find a way. Nobody can track us. Tak berselang lama, Alex dan Lisa memutuskan untuk menepi dulu di sebuah warteg untuk makan siang. Namun saat sedang menunggu makanan disajikan, tiba-tiba ada seorang begundal yang berkata tidak senonoh kepada Lisa. Alhasil Lisa menjadi marah lalu meminta Alex untuk menghajar begundal tersebut.
Setelah melumpuhkan dua begundal, Alex segera membawa Lisa keluar dari warteg lalu memasuki mobil. Namun sialnya mobil Alex malah mogok, jadi mau tidak mau mereka harus pergi dengan berjalan kaki. Terlihat Lisa yang sepanjang jalan terus kugulunu karena ia tidak biasa berjalan kaki seperti ini. Selang beberapa saat, Alex melihat ada satu orang yang berjalan sambil membawa senjata. Seketika Alex menyadari kalau orang tersebut pasti anak buah Edson hingga ia memutuskan berlari dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Di tengah kejar-kejaran, Alex sempat terpojok oleh anak buah Edson, namun dengan sigap inilah yang Alex lakukan. Kemudian Alex mengajak Lisa untuk kabur ke tengah hutan sebab ia yakin anak buah Edson tidak hanya satu. Ketika mereka sampai di dalam hutan, terlihat beberapa anak buah Edson yang tengah mengejar, sedangkan Alex dan Lisa terus berusaha melarikan diri. Di suatu waktu, tali sepatu Lisa terlepas hingga ia memutuskan untuk menalikan dulu sepatunya. Namun sayang, Alex tidak menyadari hal tersebut hingga pada akhirnya ia meninggalkan Lisa. Lisa sendiri yang baru tersadar jika Alex telah menghilang, ia pun segera berlari mencari Alex. Lima menit kemudian terlihat Lisa yang masih berusaha mencari Alex. Akan tetapi Lisa malah ketahuan oleh satu anak buah Edson hingga ia pun tidak bisa berkutik. Adegan berpindah kepada Alex yang kini sudah berjalan cukup jauh. Hingga ketika ia melihat ke belakang, Alex baru tersadar kalau Lisa sudah tidak ada. Dengan cepat, Alex segera mencari Lisa berharap dia belum tertangkap. Tak lama, Alex melihat ada satu anak buah Edson yang sedang berkeliling. Alex pun langsung bersembunyi di balik pohon, lalu inilah aksinya. Setelah berhasil menghabisi orang tersebut, Alex segera melanjutkan perjalanan untuk mencari Lisa. Di sisi lain, Lisa sendiri kini dibawa oleh salah satu anak buah Edson sambil ditodong senjata. Tak disangka rupanya Alex berhasil mengejar lalu balik menodong anak buah Edson dari belakang. Sialnya, Alex malah ditodong lagi oleh anak buah Edson yang perempuan hingga mau tidak mau Alex juga harus menyerah. Di waktu yang sama, Edson menghubungi anak buahnya lalu memerintahkan dia agar memberikan panggilan itu kepada Alex. Di sini Edson meminta Alex agar sebaiknya tidak usah melawan dan ikuti saja semua permainannya. Alhasil Alex hanya bisa terdiam lalu ikut bersama mereka. Singkatnya, Alex dan Lisa dibawa ke suatu ladang oleh para anak buah Edson. Kemudian datanglah Edson dengan menggunakan mobilnya. Lalu Edson mengeluarkan Matt dari bagasi mobil dan dibawa ke hadapan Alex yang masih ditodong oleh anak buah Edson. Di sini Edson meminta Alex agar menyerahkan Lisa dan setelah itu barulah ia akan melepaskan Matt. Mendengar hal tersebut, seketika Lisa terkejut karena ternyata ini semua sudah direncanakan oleh Alex yang menyetujui pertukaran antara Lisa dengan Matt. Alex pun memberikan Lisa kepada Edson, begitupun Edson segera melepaskan Matt. Kemudian Alex mengatakan jika sekarang Edson masih mempunyai urusan dengannya, yaitu perihal Tania. Alex menantang Edson berduel 1 lawan 1 dengannya sampai di antara mereka ada yang tewas. Dengan senang hati Edson menerima tantangan tersebut. Namun sebelum itu Edson memerintahkan anak buahnya agar menjaga Lisa dan jangan sampai dia kabur. Setelah itu barulah terjadi perduelan di antara mereka berdua. Di tengah perduelan terlihat Edson yang lebih mendominasi hingga berhasil membuat Alex terjatuh. Di waktu yang sama, Matt yang melihat hal tersebut, ia pun langsung merebut senjata dari salah satu anak buah Edson lalu menghabisi keduanya. Alhasil kini Lisa berhasil lepas dan yang tersisa sekarang hanya Edson seorang. Menyadari akan hal itu, Alex langsung bangkit lalu menyerang Edson hingga inilah aksinya.
Kemudian Matt mengajak Alex agar menyudahi saja semuanya dengan memberondong Edson dengan tembakan. Setelah Edson koi, tiba-tiba Lisa mendekat lalu menampar Alex. Lisa merasa marah sebab tadi Alex malah akan menukarnya dengan Matt. Alex menjelaskan jika itu semua hanyalah sandiwara supaya Matt bisa dilepaskan. Sekarang sandiwara itu telah berhasil karena selain Lisa selamat, Alex juga dapat membalaskan dendamnya atas kematian Tania pacarnya. Satu minggu kemudian memperlihatkan Alex yang tengah mengobrol dengan Lewis si mentor. Lewis sangat berterima kasih kepada Alex karena telah menyelesaikan misinya dengan baik, yaitu mengawal Lisa putri sang jenderal Afrika. Lewis akan segera mentransfer bayaran Alex, bahkan ia akan melebihinya sebagai bonus untuk Alex. Kemudian Alex juga berterima kasih kepada Lewis karena berkatnya ia berhasil membalaskan dendam kepada Edson. Lalu Alex mengatakan jika mulai sekarang ia akan pensiun menjadi seorang pembunuh bayaran. Alex ingin memulai kehidupan baru dari nol seperti orang biasa pada umumnya. Lewis yang bijaksana, ia pun sangat menghargai keputusan Alex dan kemudian film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Prime Movie.